Selamat pagi, Shalom. Bersama dengan Sailan Budi hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020. Hari ini saya akan berbicara tentang di mana hartamu, di situ juga hatimu. Saya baru saja membaca buku dari Paulo Coelho dari Brasil yang menceritakan bagaimana dia mulai menulis buku Alchemist, judulnya The Alchemist. Kemudian dia bawa ke satu penerbit. 6 bulan pertama hanya menjual satu buku saja. Kemudian 6 bulan kedua juga di toko yang sama hanya menjual satu buku saja. Dan itu pembelinya pun juga orang yang sama. Lalu penerbitnya memutuskan kontrak, dia tidak mau melanjutkan. Tetapi Paulo Coelho itu mengatakan bahwa buku itu adalah seluruh jiwa saya, seluruh hati saya. Ada di situ. Saya menulis pencarian jiwa saya. Jadi pencarian satu orang itu sebetulnya adalah pencarian seluruh orang. Kita mencari yang sama sebetulnya, mencari Tuhan. Hanya dia di dalam bukunya tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Jadi dia berbicara tentang Tuhan, tetapi dengan cerita-cerita yang bagus sekali. Nah, jika kita berkehendak, maka seluruh alam semesta itu akan mendukung. Nah, ini merupakan keyakinan bahwa dari dirinya sendiri bahwa kita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Maka ketika kita merusak alam semesta, sebetulnya kita merusak diri kita sendiri. Ketika kita mencintai alam semesta ini, maka apapun yang kita kehendaki, maka alam semesta ini akan mendukung kita. Maka pencarian kita itu sebetulnya adalah pencarian semua orang. Itu keyakinan dari Coelho. Maka dia pergi ke satu penerbit yang lain, dia tawarkan ke penerbit yang lain, akhirnya ada penerbit yang mau, dan buku itu kemudian menjadi salah satu dari 10 buku terbaik di dunia ya, bukan hanya di Amerika atau di Brasil, tetapi di dunia, dan dicetak dengan 80 bahasa, dicetak ulang dengan 80 bahasa ketika dia masih hidup. Nah, dia mengatakan bahwa kita mencari harta kita itu apa, dan disitulah dia menulis hartaku adalah tulisanku. Jadi sebetulnya dia mau sekali lagi dia tidak ingin bukunya menjadi buku agama, pelajaran agama, tetapi suatu buku cerita yang dalam, mengandung pemahaman yang sangat dalam juga. Salah satu ceritanya begini. Ada seorang namanya Narsisus. Narsisus itu terlalu terpesona dengan kecantikannya, ketampanannya. Kemudian dia setiap hari dia selalu mengagumi ketampanannya itu di suatu danau. Lalu Narsisus itu karena terlalu kagum dengan dirinya sendiri, dengan melihat danau itu sebagai cermin, maka tanpa sadar dia jatuh dan tenggelam, mati. Lalu danau itu bersedih. Ada satu pertanyaan, apakah kamu bersedih kehilangan Narsisus yang begitu cantik? Dia bilang, justru aku tidak tahu kalau dia cantik. Aku sedih karena aku tidak bisa melihat kecantikanku dari matanya. Nah, ini bisa kita tafsirkan, interpretasikan dengan banyak cara. Misalkan saja, ketika orang lain begitu bangga dengan kekayaannya, maka kita bercermin, ternyata kita lebih kaya dari dia ya. Dia kan kaya dari dia memang kaya dari segi harta, tetapi ternyata kita ini lebih kaya dari segala hal, dari moral, etika, dari pendidikan, dari
ke cinta dalam keluarga kita ternyata lebih kaya. Dan dari banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dia beli dengan uang dia, semua uang yang dia kumpulkan itu tidak akan cukup untuk membeli kekayaan kita. Itulah kita kemudian menjadi danau yang bercermin di mata dia, yang menggunakan mata dia itu sebagai cerminan kita melihat keindahan diri kita sendiri di dalam mata dia orang yang terlalu terpesona dengan keindahannya sendiri, yaitu kekayaannya. Itu misalkan salah satu interpretasi kita bisa melihat begitu banyak cara yang sama dengan tujuan yang sama. Sebetulnya kita melihat keindahan kita diri sendiri, walaupun kita sangat-sangat dianggap orang nothing, tidak punya apa-apa, maka ternyata kita ini masih diberi talenta. Ingatlah bahwa Tuhan memberi talenta itu pada semua orang, dan tidak ada satupun orang-orang yang tidak diberi talenta. Tetapi orang yang terpesona dengan ke talenta itu, kemudian dia mengubur. Orang yang pamer kekayaan, orang yang tidak berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan, itu sebetulnya mengubur talentanya itu ke dalam tanah. Bapak Ibu, kita lihat sebetulnya manusia itu mencari satu hal yang sama. Apa yang aku cari, kamu juga cari. Dimana aku mencari Tuhan, maka kalian semua pasti mencari Tuhan juga. Nah, Tuhan mengatakan Tuhan memberi kita talenta, maka di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau harta kita adalah Tuhan, maka seluruh hati kita, cinta kita itu untuk Tuhan. Seperti juga Paulo Coelho mengatakan bahwa di buku itu ada jiwaku, ada hatiku, ada cintaku. Maka dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa buku itu pasti laris, karena apa yang buku itu adalah cerminan dari jiwaku, dan cerminan dari jiwaku itu adalah sama juga dengan jiwamu. Jadi sebetulnya jiwa kita itu sebetulnya sama-sama mencari Tuhan, sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin menjadi kudus, sama. Hanya apakah kita bisa menggunakan talenta kita itu atau tidak, atau kita menaruh harta kita pada Tuhan atau tidak, hati kita pada Tuhan atau tidak. Itu perbedaannya hanya di situ saja. Kita lihat sekarang namanya Mother Teresa dari Kalkuta. Dia menyadari talenta dia adalah mencintai semua manusia. Ya, maka dia gunakan semua tenaganya untuk merawat orang-orang di Kalkuta, dan namanya dikenang sepanjang masa sampai saat ini. Nah, 99% orang di dunia ini mengubur talentanya. Jadi dia tidak tahu hartanya itu apa. Harta yang sebenarnya itu apa. Yang dia cari itulah harta kekayaan duniawi. Maka ketika dia mati, hartanya sudah hilang, jatuh ke tangan orang lain. Sama juga Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu pada saat dia mati ya selesai. Tidak ada lagi orang yang mengenal dia, tidak ada lagi orang yang menang dia. Dan dunia tidak pernah tahu bahwa ada orang bahwa si A atau si B itu pernah hidup di dunia. Itu terjadi pada hampir sebagian besar manusia, karena dia tidak menaruh hatinya pada Tuhan, hati dan cintanya pada Tuhan. Kalau Mother Teresa dia melihat Tuhan di dalam diri orang-orang miskin itu, sehingga dia mengambil orang-orang yang dibuang di jalanan untuk dirawat, sehingga orang-orang itu mengatakan, aku hidup sebagai sampah, tetapi aku mati seperti manusia, karena aku mati di dalam dekapan orang yang penuh cinta, di dekapan Tuhan. Dia bilang begitu. Nah,
itulah bedanya, bahwa kalau kamu tahu hartamu di mana, maka kamu taruh hatimu di mana, di situ akan menentukan apakah kamu akan dikenang sepanjang masa atau kamu akan dilupakan, dan dunia tidak pernah tahu, tidak pernah ingat lagi bahwa ada pernah hadir si A atau si B di dunia ini. Jadi hiduplah tak untuk Tuhan, taruh hatimu, taruh jiwamu, taruh cintamu untuk Tuhan saja, dan mencintai semua manusia karena ada Tuhan di situ, mencintai semua makhluk karena ada Tuhan di situ. Terima kasih.